Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Halo anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, semuanya berpuasa kan? Karena di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini, kalian harus selalu meningkatkan ibadah kalian dan mencoba untuk berusaha bisa berpuasa, ya, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, menahan nafsu kita. Oke ya, Pak Yudi, kita ketemu lagi dengan Pak Yudi. Hari ini Pak Yudi akan menyampaikan untuk materi bulan Ramadan ini. Pak Yudi akan sampaikan bagaimana kita itu berpuasa. Kenapa sih kita itu harus berpuasa, nak? Karena puasa itu sebenarnya banyak manfaatnya. Dulu katanya kalau puasa itu bikin membuat orang tidak punya semangat, seharian loyo, gugup terus. Enggak. Orang puasa itu tidak akan mengganggu kegiatan kita. Harusnya kegiatan kita biasa saja, tidak akan mengganggu. Misalnya yang sepak bola, terus yang olahraga, tetap saja. Hanya memang orang puasa itu harus ada aturan-aturannya. Gitu. Bahkan zaman dulu, ketika zaman Nabi Muhammad, justru pada bulan Ramadan itu terjadi peperangan, namanya perang Badar. Ya, Rasulullah melakukan perang justru pada keadaan dalam puasa, dalam keadaan perut kosong. Tapi beliau tetap menghasilkan kemenangan dalam peperangan itu. Memang puasa itu bisa menyehatkan kita, nak. Ada hadisnya, sumu tasihu, puasalah pasti engkau akan sehat, pasti kalian akan sehat. Ya betul, orang puasa itu pasti akan menyehatkan kita. Coba bayangkan saja, kalau mesin mobil selama 11 bulan tidak pernah berhenti bekerja. Mesin mobil itu bekerja terus, pasti lama-lama akan rusak, harus diistirahatkan. Sama dengan pencernaan kita, perut kita harus istirahatkan, tidak boleh selama 24 jam penuh harus bekerja terus. Makanya puasa itu pasti akan membuat kita sehat. Coba sekarang binatang aja ada yang puasa, ya. Ayam itu mengerami mengerami telurnya biar anaknya menetas, telurnya menetas. Itu selama beberapa bulan dia harus berpuasa, nggak makan dan minum. Mosok kita kalah dengan binatang. Makanya puasa itu sangat dibutuhkan. Itu. Nah, arti dari puasa, sebenarnya pengertian dari puasa itu apa ya? Puasa itu dari kata as-saumu atau asyam yang artinya menahan, sama dengan al-imsaku sama asyam, as-saum artinya puasa. Menahan diri apa? Dari satu, menahan diri dari lapar, tidak makan, menahan diri dari haus atau tidak minum, menahan diri dari hawa nafsu. Itu ya. Jadi tapi kita loyo dong? Enggak. Karena apa? Kita disarankan, disunahkan untuk melakukan sahur. Ayo, siapa ya kalau malam sahur? Itu penting loh, nak. Nggak boleh nggak sahur, ya. Kalau bisa usahakan tetap sahur. Tasahoru fa inna fisahiru barokah. Ya, sahurlah bahwa sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Gitu ya, anak-anakku sekarang saya Pak Yudi mau sampaikan kapan sih puasa itu? Apa sih puasa itu? Waktunya puasa itu dari subuh, adzan subuh sampai tenggelam matahari, sampai maghrib, menahan dirinya tidak makan dan tidak minum. Itu jadi diawali sahur sebelum subuh, kemudian sorenya waktu yang paling kita suka itu berbuka, disunahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, disunahkan oleh Rasulullah, makanlah yang manis-manis. Itu sehat kan? Karena apa? Tubuh yang tadinya kosong, perut yang tadinya kosong, ketika meminum ada zat glukosanya, menambah kesehatan pada perut itu. Rukunnya sekarang kalau orang puasa, satu, niat. Kalau malam sebelum imsak itu, sebelum subuh, kalian berniat berpuasa.
harus berniat berpuasa 1 hari ini untuk Allah. Yang kedua itu rukunnya ya harus menahan diri. Kemudian syarat wajibnya orang yang berpuasa itu harus berakal. Berakal itu berarti nggak gila ya, orang yang berakal. Yang kedua balik itu apa? Balik itu ya sudah membedakan kalian seperti membedakan yang baik dan buruk gitu. Kemudian cara wajibnya lagi adalah mampu. Sakit boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa kalau orang sakit ya, itu berarti nggak mampu. Orang yang dalam perjalanan jauh musafir itu boleh nggak puasa karena nggak mampu ya. Jadi syarat wajibnya harus mampu. Siapa yang puasanya bolong-bolong? Orang yang puasanya bolong-bolong, saudara, kemarin puasanya tidak lengkap, harus syaratnya mengkodok. Mengkodok itu mengganti di hari yang lain. Itu ya. Terus, nah ini selama puasa ini ada sunnah. Rasulullah mengajarkan kepada kita selama puasa, ayo kita lakukan. Apa sunnahnya puasa? Coba, 1 ya. Kalau sunnah puasa itu kita harus ketika berbuka, sebelum buka itu berdoa. Doa berbuka puasa, insyaallah. Setelah itu kalian berdoa apa saja, doa yang bagus ketika menjelang buka puasa itu bagus. Kemudian yang kedua, sunnahnya adalah banyak-banyak bersedekah. Ya, infak sana, punya infak sini, kalau punya makanan buat disedekahkan untuk orang lain, memberi makanan berbuka atau infak uang, boleh banyak-banyak sedekah di bulan ini, keren pokoknya pahalanya. Rasulullah mengajarkan itu. Kemudian yang ketiga sunnahnya apa? Sunnahnya lakukan sholat malam. Siapa yang suka taraweh? Nah, kalau malam taraweh ya, itu akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang keempat, kalian harus senang-senang ngaji, membaca Al-Quran. Kalau belum bisa baca Al-Quran ya iqra'nya ditambah ya setiap hari selama bulan puasa, berarti pahalanya akan lebih baik. Keren pokoknya, sunnah dalam bulan puasa harus lebih baik kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan ya sayang ya. Kita terus melaksanakan puasa ini sampai akhir nanti. Usahakan 1 hari dari subuh sampai maghrib. Terus berusaha minta sama Allah, berilah kekuatan ya Allah gitu, untuk bisa melaksanakan puasa ini sampai lebaran nanti. Nanti kalau sudah lebaran kita jadi orang yang menang ya, kembali kepada kesucian di hari raya Idul Fitri. Selamat berpuasa. Cukup dari Pak Yudi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian dan dipelajari betul apa itu rukun puasa, apa itu yang membatalkan puasa, itu apa yang sunah-sunahnya puasa. Saya kira itu yang bisa Pak Yudi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.